Salam Pembilan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian keluarga pada saat ini. Betul sekali Mas Yuda. Puji Tuhan, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu bersama. Oh iya Mbak Dewi, ada yang berbeda loh saat ini. Wah, apa itu? Saat ini adalah penutupan ibadah keluarga secara online di jemaat kita di KJW Cangkring. Wah, berarti minggu depan sudah onsite di kelompok-kelompok besar gitu ya? Ya, betul sekali. Minggu depan kita semua telah kembali beribadah onsite di kelompok masing-masing. Hari ini, mari kita bersekutu bersama untuk menutup rangkaian ibadah keluarga online yang sudah kita jalani kurang lebih 2 tahun ini. Baiklah, kalau begitu mari kita mengawali dengan menyerahkan semua kepada Tuhan di dalam doa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak kita satu dalam doa. Selamat malam ya Allah Bapa yang baik, yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, yang selalu menolong dan memimpin kami di dalam setiap pergumulan yang kami lalui. Mengucap syukur ya Bapa, jika pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami bersatu hati untuk memuji serta memuliakan nama-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam ini. Kiranya Tuhan sendiri yang membersamai kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kami membangun ibadah saat ini. Kami mohon pimpinan dari Engkau saja ya Tuhan. Ibadah keluarga kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saat ini mari kita dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Monggo Sami dari Gusti. Kita pujikan 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, sering sekali kita melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Mari sejenak kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan segala dosa kita di dalam doa, sekaligus mohon kesiapan dari Tuhan untuk menerima sabdanya. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya saat ini kami mengaku dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan. Kami mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kami yang kami lakukan setiap hari, baik kepada Bapak kami, Ibu kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kiranya saat ini kami juga akan menerima sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Bapak Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Saat ini mari kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan, yang disampaikan dengan agak berbeda bersama dengan anak
Nugrahadi Sunu Prakoso. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan pujian bagi Tuhan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi nomor 320 ayat 1 dan 3. Kang nuntun lagu utama. Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Akan tetapi saat ini agak berbeda karena saya tidak sendiri dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya ditemani oleh Mas Nugrahadi Sunu Prakoso atau Mas Sunu. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman semua. Baik, Mas Sunu hari ini bantu Pak David untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Kita nanti diskusi bersamalah supaya yang di rumah itu juga bisa ikut memahami. Tidak hanya yang dewasa tetapi anak-anak juga bisa ikut mengerti. Siap Pak, tapi saya kan masih anak-anak. Bisa bantu apa Pak? Wah, banyak. Anak-anak pun bisa dipakai Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan. Nah, Mas Sunu sekarang kelas berapa toh? Sekarang saya kelas 5 mau naik kelas 6 SD Pak. Oke, berarti sekarang ini kan penutupan ibadah online. Nah, artinya Kamis depan itu kita semua sudah ibadah di kelompok besar, ibadah perkunjungan dari rumah ke rumah nanti bergantian seperti biasa. Nah, gimana perasaan Mas Sunu? Kalau sekarang mau naik kelas 6 ya, berarti kan sudah 2 tahun lebih ya. Mungkin mulai kelas 3 Mas Sunu sudah mengikuti ibadah itu secara online. Nah, gimana perasaannya ini mau ibadah sekarang bisa perkunjungan dari rumah ke rumah? Senang Pak, karena biasanya kan kalau ibadah keluarga kan hanya di depan layar, tapi sekarang ini bisa bertemu bertatap muka dengan teman-teman semuanya Pak. Kalau Pak David? Ya, kalau Pak David apa ya? Ya menyenangkan juga, artinya sudah menunggu dari lama ya untuk bisa berkumpul bersama dengan yang lain. Artinya bahwa selama ini mungkin Pak David ibadahnya juga hanya dengan beberapa keluarga. Nah, ketika nanti berjumpa dengan semua satu kelompok yang kemarin juga sudah kita awali pada perkunjungan bulan Gospel, rasa-rasanya akan
semakin menyenangkan. Jadi persekutuan kita itu semakin membuat semarak juga. Sudah lama tidak bertemu, sekarang bisa bertemu. Harapannya nanti kalau sudah tatap muka semua, bahkan yang mungkin karena tidak bisa beribadah online, nah sekarang bisa ketemu waktu tatap muka, harapannya gitu ya. Nah, Mas Sunu bawa Alkitab? Bawa, Pak. Oke, ya kita mau baca Alkitab. Tolong Mas Sunu nanti yang membacakan ya. Perikop kita itu ada di dalam kitab 2 Raja-Raja. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mari kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 9 yang akan dibacakan oleh Mas Sunu. Baik Pak Pendeta, dari 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 9. Demikian pembacaannya. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan manusia menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita merenungkannya dalam diskusi bersama saat ini untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Mas Sunu, hari ini firman Tuhan hendak berbicara kepada kita semua tentang keluarga. Tentang bagaimana keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat dan tentunya persekutuan. Mas Sunu mungkin bisa cerita, di rumah itu tinggal dengan keluarga, ada siapa saja? Saya di rumah itu tinggal dengan bapak, ibu, ada kakak 2, Mas Emi juga Mas Nugi. Oke, apa yang paling berkesan menjadi contoh atau bisa dikatakan menjadi teladan buat sampean mungkin dari bapak dan ibu? Bapak dan ibu mungkin sama dengan orang tua pada umumnya ya. Baik, perhatian, kadang juga ada marah-marahnya. Tapi yang jelas sayang kami dan taat pada Tuhan. Itu yang membuat saya juga terus belajar jadi anak yang taat pada Tuhan. Oke, jadi teladannya itu mungkin memang ada kadang-kadang kalau sampean melakukan sesuatu yang salah atau bagaimana ada marah-marahnya ya. Yeah. Tapi sayang pasti ya. Yeah. Sayang sama anak-anaknya juga lebih-lebih taat kepada Tuhan ya tadi yang akhirnya menjadi teladan yang kuat untuk Mas Sunu dan mungkin juga kakak-kakak juga. Nah,
bapak ibunya Mas Sunu itu kan aktif dalam pelayanan. Nah, itu pengaruh enggak buat Mas Sunu kira-kira selama menjalani hidup bersama dengan orang tua? Betul Pak Pendeta, Bapak kan majelis melayani di gereja. Ibu juga ikut melayani, jadi pandu puji juga, jadi liturgos juga. Dan itu mungkin yang membuat saya mau ikut melayani juga di gereja. Oke, iya. Memang akhirnya bagaimanapun juga apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan dari keluarga, khususnya dari orang tua, itu pasti sedikit banyak kemudian mendorong kita untuk melakukan yang sama. Ya, Mas Sunu kan juga pada akhirnya aktif juga organis gereja, Mas Nugi juga begitu ya. Mas Semi juga pelayanan di multimedia, wah luar biasa. Bahkan juga ikut tim penyusunan PPJM. Artinya ternyata jiwa pelayanan itu juga muncul, ada pengaruh karena orang tua juga mau melayani, gitu ya. Nah, syukurlah kalau begitu, artinya kita bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan keluarga Mas Sunu. Pelayanan kok bisa nurun begitu ya. Luar biasa ya. Walaupun memang itu perlu disadari, tidak semua keluarga itu kemudian apa yang dilihat dari orang tua serta-merta itu dilakukan juga. Bisa beda ya Pak? Bisa sangat beda. Tidak semua, kalau orang tuanya itu A, anaknya juga A, orang tua B, anaknya B. Tidak seperti itu juga, bisa juga berbeda. Contohnya mungkin dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Kalau tadi yang sudah Mas Sunu bacakan ya, untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, Manasye ini adalah raja Israel yang sangat terkenal dengan kejahatannya. Padahal kalau kita tahu raja-raja sebelumnya itu termasuk juga Raja Hizkia, bapaknya Raja Manasye ini, itu masih memiliki ketaatan kepada Tuhan, sangat taat. Tetapi ternyata teladan dari Raja Hizkia itu tidak pernah diperhatikan oleh Manasye. Dia menjadi raja itu di usia yang cukup muda, baru 12 tahun. 12 tahun sudah menjadi raja Pak? Iya, Mas Sunu sekarang berapa umurnya? Saya umurnya 11 mau ke 12. Nah, kira-kira ya sama Sunu inilah sudah jadi raja Israel. Waktu itu kan ya pasti karena ada alasannya ya. Karena yang namanya kerajaan kan itu sifatnya kekuasaannya menurun. Artinya menurun itu kalau dari bapaknya ini kemudian diturunkan ke anaknya. Biasanya anak pertama laki-laki itu yang akhirnya menjadi putra mahkota. Nah, ini beda kan dengan sistem presiden. Ya, negara kita presiden. Nah, presiden dipilih oleh rakyat ya. Iya. Nah, kalau ini menurun. Jadi mau seperti apapun sifat karakter anak itu, mau baik atau buruk, ya dia harus menggantikan jadi raja. Nah, itu Manasye. Jadi karena itu maka Manasye harus menjadi seorang raja yang menggantikan Hizkia bapaknya, karena waktu itu Raja Hizkia tutup usia atau meninggal dunia, yaitu 12 tahun naik tahta. Nah, tapi yaitu bukannya meneladani apa yang selama ini dilakukan oleh bapaknya, Manasye justru melakukan sekehendaknya sendiri yang ternyata jauh dari kebenaran Tuhan, jauh dari ketaatan kepada Tuhan. Melakukan yang jadi mata Tuhan ya Pak? Betul sekali. Sayangnya saja Mas Sunu, Raja Manasye itu memerintah selama 55 tahun. Jadi dari usia 12 tahun sampai sekitar 67 tahun. Dan selama itu sudah melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Dia menduakan Tuhan dengan cara menyembah ilah-ilah lain, menyembah
berbagai dewa yang pada saat itu banyak dijumpai, dipercayai oleh orang-orang yang ada di sekitar sana atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar sana. Belum lagi yang mungkin lebih sangat memprihatinkan, bahwa Manasye ini melakukan praktek mengorbankan manusia. Jadi untuk sebagai persembahan kepada ilah-ilah atau dewa-dewa, itu ia membunuh manusia untuk dipersembahkan. Bahkan anaknya sendiri itu dibunuh dan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dia sering mengundang peramal-peramal, dukun-dukun, itu sering sekali diundang ke kerajaan. Dan ini semua yang kemudian ditularkan atau disampaikan kepada rakyat, kepada bangsa Israel untuk juga mengikuti caranya dia, menyembelih manusia dan dikorbankan ke dewa-dewa. Mengerikan sekali Pak, sampai anak manusianya sampai dikorbankan begitu demi dewa. Sangat mengerikan. Makanya bangsa Israel pada akhirnya sampai diberi hukuman oleh Tuhan. Tapi Pak, yang melakukan kejahatan kan Raja Manasye. Kok bangsa Israel semua yang diberi hukuman? Padahal kan bangsa Israel kan tidak melakukan kejahatan yang sama-sama Raja Manasye. Nah, itu tadi yang Pak David katakan, bahwa apa yang dilakukan Manasye kemudian ditularkan kepada rakyatnya. Kalau misalnya Manasye sendiri yang melakukan, dia akan mendapatkan hukuman sendiri. Masalahnya rakyatnya juga disuruh melakukan yang sama. Artinya juga harus percaya kepada dewa-dewa atau ilah-ilah yang dipercayai oleh Manasye, karena ia merasa, aku raja, rakyatku juga harus turut melakukan apa yang diperintahkan raja. Dan akhirnya banyak orang yang tidak bisa menolak karena itu perintah raja. Jadi akhirnya ya sudah, menyembah dewa-dewa, mengorbankan manusia dan sebagainya. Diberi pengaruh contoh yang buruk ya Pak? Betul, Raja Manasye memberikan teladan yang buruk, bahkan itu menjadi perintah, dan itu buruk di hadapan Tuhan. Itu sebuah kejahatan yang mengerikan. Bahkan mungkin kita sebagai manusia mestinya bisa sangat mengerti secara pribadi bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Iya Pak, tidak dihukum Tuhan Allah, tapi dihukum rajanya juga ya, nanti karena tidak nurut. Betul, kalau misalnya mereka tidak nurut kepada raja yang menghukum ya. Yeah. Kalau mereka tidak nurut kepada Tuhan, Tuhan yang menghukum. Nah ini kan susah ya. Jadi sama-sama dihukum. Tapi artinya ketika kita mau lebih taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar toh. Nah, hanya yang perlu diperhatikan bahwa ternyata sama halnya dengan sebuah kerajaan, keluarga itu juga adalah komunitas. Apa yang diajarkan, apa yang diteladankan di dalam keluarga itu juga membawa pengaruh, membawa dampak bagi kehidupan kita, bahkan juga kehidupan bermasyarakat. Artinya kalau keluarga itu melakukan yang buruk begitu, tindakannya jahat atau bahkan seenaknya sendiri, nah anak yang dididik dengan sikap yang seperti itu kan akhirnya membawa keburukan juga di tengah masyarakat. Maka bersyukurlah kita yang hidup saat ini, kita yang merasakan hubungan keluarga yang ya tidak seperti sebuah kerajaan ya. Artinya bahwa orang tua itu memerintah anak-anaknya layaknya seorang raja gitu kan, tidak ya. Sekarang kan artinya semuanya bisa punya hak, punya suara untuk menyuarakan kebenaran juga. Tidak hanya anak-anak yang belajar dari orang tua, kadang orang tua juga perlu belajar dari anak-anak begitu. Tidak hanya orang tua yang menjadi teladan untuk anak ya Pak ya. Tapi anak juga bisa jadi teladan ya Pak buat semua orang, tidak hanya anggota keluarga masyarakat juga bisa ya. Iya, tepat sekali. Yang terpenting setiap anggota keluarga itu mau untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, mau untuk mencontoh yang baik. Karena kalau kita tidak ada kemauan,
ya nanti sama saja dengan Raja Manasye. Seberapapun teladan dan didikan dari bapaknya Raja Hizkia, kalau tidak ada kemauan untuk mencontoh, untuk meneladani, untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, percuma, tidak akan ada gunanya, tetap menjadi raja yang jahat. Iya Pak, semua harus diawali dari diri kita sendiri. Untuk mau menjadi orang yang baik, yang setia. Ya, jadi memang harus dari diri sendiri. Makanya untuk kita semua, salah satunya ya seperti saat ini ya, dengan berakhirnya ibadah online di jemaat kita, sekaligus juga menyongsong bulan keluarga. Karena mulai besok di bulan Juli ini kita kan menghayati bulan keluarga. Nah, Pak David secara khusus ingin mengucapkan kepada warga semuanya, ya, selamat bersuka cita dalam ibadah onsite, saling berjumpa satu dengan yang lain, saling berjuang untuk menjadi keluarga-keluarga yang berguna bagi masyarakat, yang memberikan pengaruh dan teladan yang baik, lebih-lebih tadi mau atau punya kemauan untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya. Nah, dengan berakhirnya apa yang menjadi perenungan kita ini, maka kita bersama-sama mari senantiasa mohon pertolongan Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik tadi, untuk kita bisa saling menjadi teladan. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak apa yang dapat kita renungkan. Mas Unu, terima kasih ya sudah menemani Pak David untuk menyampaikan firman kepada keluarga kita semua yang ada di rumah. Ya Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah dilibatkan Pak. Oke, ya, kita semua siapapun kita bisa dipakai Tuhan untuk mewartakan firman. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, selamat menghayati dan menyongsong bulan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua, kiranya Tuhan memampukan kita melakukannya dalam laku kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kini saatnya kita mengaturkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita wujudkan melalui persembahan yang telah kita siapkan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan persembahan kita yang telah kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 321 ayat 1 dan 4. Kaluwarga kang rahayu. Lamun dresti
Ibu, Saudara, serta anak-anak semua, saat ini mari kita doakan persembahan yang telah terkumpul. Juga saat ini kita juga berdoa di doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, katanya saat ini kami telah sampai di penghujung ibadah ya Tuhan. Karena saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat berguna bagi pelebaran kerjaan-Mu di dunia. Ya Tuhan, kiranya saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya saat ini bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi COVID-19. Kiranya selalu sertai negara kami, kiranya negara kami dapat keluar dari wabah dan pandemi ini dan dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan segala aparat-aparat negara dari yang tertinggi sampai yang terendah RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, pelayan-pelayan kami yang telah Engkau pilih, kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang memilih dan mengaruniakan anugerah dalam setiap pelayanan di GKJW Cangkring ini. Untuk Bapak Pendeta David Prastiawan dan keluarga, serta Bapak Ibu Penatua Diaken, kiranya Engkau selalu menjaga dan memberkati kehidupan mereka sehari-hari maupun dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Engkau berkati juga setiap program kegiatan yang sudah direncanakan, kiranya dapat terlaksana dengan baik atas kehendak Tuhan saja. Pada saat ini kami warga jemaat-Mu juga bersyukur ya Bapa, di tengah pandemi yang semakin membaik ini, kami anak-anak-Mu yang merindukan dapat beribadah secara normal di kelompok-kelompok besar akan segera terlaksana. Kiranya rencana kami untuk ibadah onsite atau di kelompok-kelompok besar mulai minggu depan dapat berjalan dengan baik dan dalam lindungan kasih Tuhan saja. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap keluarga kami, ayah ibu kami, suami istri, anak cucu, serta sanak saudara kami. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap kehidupan yang mereka jalani, setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau tambahkan umur panjang, kesehatan, berkat yang cukup, agar dalam kehidupan selalu merasakan sukacita dan cinta kasih Tuhan saja. Juga untuk keluarga kami, saudara kami, umat kepunyaan-Mu yang saat ini sedang sakit, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau pulihkan melalui jamahan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan hadir di setiap hidup saudara kami ini, memberikan semangat, penguatan untuk berjuang dalam kesembuhan yang telah diusahakan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan, mereka yang saat ini sedang bertumbuh di dalam iman, dalam karakter, bahkan pengetahuan di tengah belajarnya saat ini. Berkati mereka yang saat ini memasuki masa-masa liburan, atau anak-anak kami yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, di lingkungan pendidikan yang baru, di kelas maupun di sekolah yang baru. Kiranya Tuhan membersamai kehidupan mereka, menyertai dalam setiap proses belajarnya, agar dapat meraih cita-cita dan dapat menjadi generasi yang terbaik untuk gereja dan masyarakat, terlebih untuk Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dalam istirahat kami malam ini. Engkau jagai, Engkau berkati kami sehingga esok pagi dapat kembali bangun dengan keadaan sehat dan dapat melanjutkan aktivitas kami. Masih banyak ya Tuhan doa yang belum dapat kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui setiap doa dan kebutuhan kami. Inilah syukur, doa, dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini saatnya kita akan menutup ibadah kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita semua berdiri, kita menyanyikan pujian pengutusan untuk kita semua. Mari kita pujikan KPJ nomor 288 ayat 1 dan 3. Sang Roh Suci di dalam hati.
Kini saatnya kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah, kasih, sukacita dari Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara semua untuk membangun kehidupan keluarga yang semangat melakukan dan mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kini dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah selesai. Dengan berakhirnya ibadah saat ini, maka berakhir pula ibadah online untuk jemaat kita GKJW Cangkring. Selamat mengawali ibadah Patuhan Berayat secara onsite. Tuhan Yesus memberkati.